Selamat datang di Garis Balap. Dalam rangka upaya itu ya menciptakan motorsport yang ramah lingkungan gitu ya. Cukup bikin kaget lah, padahal tidak ada rumor yang menunjukkan bahwa Honda akan keluar dari Formula 1, tapi tahu-tahu ada aja berita gitu loh, bahwa Honda memutuskan untuk gitu. Ya, kembali lagi di Garis Balap bersama gua Bagus. Gua Yogo. Ya, jadi kita kembali lagi recording setelah sekian lama. Karena kesibukan ya. Jadinya kita kesibukan. Abang, terakhir kita tag kapan tuh? Yang kata episode apa tuh? Balapan Lemang sih ya. Kita terakhir itu yang bahas apa sih ya, lupa gue. Lemangs. Tadi kan gue bilang yang balasan Lemangs ya. Oh iya. Iya kan? Nah, Lemas. Iya benar ya, karena kita juga ya itulah banyak kepentingan duniawi, kembali ke kuliah, apalagi ya yoga juga dikit lagi skripsi, sementara saya mempersiapkan magang. Jadi ya Bismillah saja. Tapi ya kita tetap on di IG sama di Twitter, tetap kok. Kita sempetin untuk memberikan informasi. Oke. Yuk, sekarang kita bahas apa lagi nih, Wim? Tapi gue denger gak ada. Oh iya, katanya apa tuh? Katanya apa tuh? Tim Honda. Katanya lu nanya gue balik, gue nanya lu nanya balik. Apa tuh? Dan lu nanya balik apa tuh? Lu sialan juga lu. Blow on. Ya udah gue langsung aja deh. Pakai kelamaan. Oh iya, Honda memutuskan untuk tidak memutuskan untuk tidak mengikuti Formula 1 mulai akhir 2021 nanti. Jadi untuk 2022 mereka tidak di Formula 1 lagi. Kan Red Bull sama siapa? Red Bull sama Alfa Tauri ya? Red Bull sama Alfa Tauri. Yang jadi konsumennya mesin Honda ini kan. Jadi untuk musim 2022 Red Bull dan Alfa Tauri tidak menggunakan mesin Honda lagi. Iya, betul. Dan ini sih sebenarnya sih diketahui oleh pihak Red Bull soal Honda ini ya udah lama sih. Cuma emang baru dikasih tahu sekarang aja. Dan kalau misalnya kita flashback lagi ke masa-masa lalu, ini tim Honda ini sebelumnya sudah jadi pemasok di mesin McLaren ya, tahun 2015 sama 2016 atau 17? Iya, sampai 2017. Itu 17 ya. Lagi nggak jelas banget itu. Lagi bener Alonso, Jenson Button, aduh, ampunan dah. Sekarang sih McLaren mereka udah ke jalur yang benar. Tapi ya pada saat Honda memutuskan untuk partnership dengan Red Bull, sempat tuh ditertawakan kan, karena bukan tidak mungkin nasibnya akan sama kayak McLaren, tapi ternyata enggak loh. Iya. Bisa. Dan juga dengan bergabungnya Honda ke Red Bull kan juga udah meraih berapa podium tuh? 20 podium ya? Lumayan. Sama 5 kemenangan. Lumayan lah. Semuanya di ini ya sama Max ya. Kalau nggak salah ya. Satu kali kan sama Alfa Tauri lewat Gasly. Oh iya. Terus kan yang 4 kalinya. Iya. 4 kalinya sama Max. Lewat Max. Iya. Gue baru balapan kemarin ya Pierre Gasly menang ya, heran gue. Kok udah lupa lagi. Ya udah. Jadi ya ini cukup menggegerkan sih, cukup bikin kaget lah. Padahal tidak ada rumor yang menunjukkan bahwa Honda akan keluar dari Formula 1, tapi tahu-tahu ada aja berita gitu loh.
bahwa Honda memutuskan untuk oke, kita nggak memperpanjang proyek Formula 1 bersama Red Bull. Itu Iya. sih. Dan ya emang Dan juga katanya iya. Dan juga diketahui juga emang nih Honda emang ada rencana untuk membuat kendaraan yang full hybrid dan elektrik. Nah, sementara untuk regulasi 2022 di F1 tuh kurang nggak menunjukkan bahwa ada benar-benar Formula 1 akan menerapkan full hybrid, full elektrik atau apa. Jadi mereka memutuskan untuk oke lah, kita 2022 tidak di F1 lagi karena kami kurang tertarik dengan proyek dari regulasi Formula 1 ini. Jadinya ya udah mereka keluar di tahun 2022. Bye bye F1. Bye bye F1 iya. ya. Honda bye bye ke F1. Tapi meskipun memutuskan untuk full elektrik ya, mereka tuh lebih tertarik kepada mesin yang elektrik karena ya mereka juga punya project sendiri juga, yaitu ya merealisasikan nol emisi karbon gitu pada tahun 2050 mendatang. Jadi dari sini tuh udah kelihatan bahwa Honda tuh sedang mencari-cari ajang yang benar dibuka ruangnya untuk balapan yang pokoknya untuk kendaraan yang full elektrik itu. Iya. Tapi menurut gue dan juga kalau lagi kenapa tuh? Katanya kan ada itu ya, ada apa? Krisis di mana? Transformasi besar di F1. Kenapa tuh? Maksudnya transformasi masalah finansial kali ya, transformasi di mana di F1 sehingga yang mengakibatkan si Honda ini mundur dari F1 di akhir musim 2021. Mungkin ya, cuma nggak tahu lagi. Cuma yang gua baca-baca ini si Honda ini kurang serak sama regulasi 2022. Oh iya itu kalau itu gua udah dapat banyak sumber tuh. Iya kan. Yang katanya karena ada peraturan baru, jadi Honda mundur dari F1 di akhir musim 2021. Iya, itu mereka nggak minat lah, nggak sehingga mereka nggak memutuskan untuk oke kita nggak melanjutkan lagi di Formula 1 karena emang mereka fokusnya sekarang udah mesin elektrik udah. Tapi meskipun begitu Honda tidak memutuskan untuk ke Formula E nih Wim. Meskipun begitu ya. Formula E ya. Meskipun meskipun benar-benar mencari balapan yang mendukung mobil elektrik, tapi mereka nggak ada rencana untuk ke Formula E, dan itu dikatakan sendiri oleh CEO Honda gitu loh. Iya betul. Ya, jadi untuk Formula, padahal kalau misalnya Honda ke Formula E akan jadi wah bagus tuh menurut gue ya, bersaing sama Porsche, Mercedes, terus siapa lagi tuh? Toyota kan enggak Pak. Audi, Porsche, BMW, Jaguar, itu kan semuanya elektrik untuk ke Formula. Oh iya, dan juga kalau soal kenapa? Kenapa tuh? Ya, jadi ya itulah kalau menurut mungkin ya Honda harus cari ajang-ajang lain sih. Dan kalau selain di luar di luar dari topik, maksudnya dari F1 nih, di MotoGP kan juga Honda ada rumor mau akan out kan ya? Iya. MotoGP. Iya ya, ada rumor begitu. Tapi fine aja sih. Nanti pasti yang pengaruh MotoGP, ini mah emang karena nggak ada Marquez aja jadi Honda out. Kardus sih nggak akan ada kayak gitu sih. Menurut gua Honda akan tetap lanjut di MotoGP, cuma ya kita lihat lagi kelanjutannya bagaimana. Dan bukan gak mungkin loh
Honda akan ke World Endurance Championship bisa aja. Mereka jadi apa sih namanya pemasok mesin Oh di iya, betul. World Endurance Championship atau bikin tim sendiri karena World Endurance Championship proyeknya udah mau ke mobil hidrogen nih, udah mau mobil ke hybrid, mau ngarah-ngarah ke situ gitu loh. Mungkin untuk apa ya? Untuk menciptakan Untuk tekan aja regulasi udah mungkin untuk dalam kenapa? rangka upaya itu ya menciptakan apa motorsport yang ramah lingkungan gitu ya. Iya, tapi untuk Formula E mereka nggak minat. Mungkin WEC juga ajang yang tepat ya menurut WEC. gua. Untuk ajang WEC bukan WRC ya, WRC ya. bukan. Tapi bukan nggak mungkin loh. Bikin mobil rally yang elektrik kan sekarang banyak tuh proyek-proyek mobil elektrik jadi tapi beda dengan IndyCar. Kalau Honda memutuskan untuk oke kita nggak memperpanjang proyek kita lagi di Formula 1, sementara di IndyCar mereka baru saja memperpanjang kontrak dengan pihak IndyCar. Karena apa ya? Dan ini sesuai dengan jalannya Honda yang mau mengembangkan mesin apa hybrid. Dan emang pada tahun 2023 kan IndyCar udah benar-benar full ke hybrid. Iya, tahun betul. 2023 ya. Iya. Itulah makanya IndyCar memperpanjang kontrak Chevrolet dan Honda sampai musim 2023 ini mereka akan memakai apa sih regulasi baru dengan mobil hibrid. Gitu. Nah, tapi ya agak khawatir sih gue sih ya. Bukan sama Hondanya sih gue sih yang khawatir sih. Nih, pertama karena apa sih namanya? Karena mesin Honda cabut dari Red Bull. Ini juga akan berpengaruh juga nih ke Red Bull nih. Kemana nih Red Bull akan apa ya? Red Bull akan pakai mesin apa sih untuk F1 2022 sementara kita coret Honda yang menjadi pemasok mesin cuma Ferrari, Mercedes, Renault. Ferrari, Mercedes nggak mungkin kalau menurut gua ya, sangat nggak mungkin pesaing ini. Kecuali kalau Red Bull atau Alfa Tauri tim anak baru gitu loh. Tapi kan ini tim udah juara, udah jadi pesaingnya Ferrari, Mercedes ya. Masa gini logikanya deh. Masa lu memakai mesin pesaing untuk mengalahkan pesaing? Nah, ya udah satu jalan nih yang harus ditempuh sama Red Bull, yaitu ya pakai mesin Renault lagi. Kalau kita bicara Red Bull nih, nah dengan mundurnya Honda dari F1, itu ada rumor juga si Max ini bakal out juga tuh dari mana Red Bull. Betul banget. Itu hangat banget. Bahkan nih ya Wim ya, yang gua temuin gua temuin beberapa di Instagram bahwa Max Verstappen ini udah nggak follow Red Bull lagi. Iya, betul. Ayo. Iya. Gue sempat lihat sempat stalk IG-nya Max kan sebelumnya kan itu follow Red Bull ya lah. Nih lah kok di itunya nggak ada Red Bull. Iya. Nah, hapus lo. Berarti bukan tidak mungkin 2022 mereka akan si Max akan pindah. Bukan tidak mungkin loh ya. Atau mungkin bisa lebih cepat loh. Kita nggak tahu juga. Soalnya ini juga kabar yang cukup mengagetkan juga gitu loh. Cukup menggemparkan dunia motorsport. Betul. Gue aja kaget loh. Honda leaving F1 anjir. Gue kaget di situ. Padahal menurut gue ya Honda ini bersama Red Bull ini partnership yang bagus loh.
Sementara sama McLaren kan mereka hancur. Bersama Red Bull cukup bagus gitu. Dalam Red Bull tahu bagaimana menggunakan mesin Hondanya hingga menjadi mesin pemenang gitu. Lu cuma tinggal menjadi juara Iya. dunia aja gitu loh. Cuma di samping itu kan ada Mercedes sama Ferrari. Ferrari udah ya gitulah, udah apa lagi bener-bener terseok-seok. Sementara lawan lu Mercedes. Mercedes juga lagi Iya, betul. luar biasa kan. Di luar itu menurut gue ya Red Bull sama Honda proyeknya berjalan dengan baik gitu. Oh iya, dan apa ya? Nah Dan ini Max, Honda ini itu sebelumnya juga pernah punya tim balap, betul nggak? betul itu tahunnya Jenson Button sama Ruben Barrichello ya. Ruben Barrichello. Sebenarnya sih ya tapi lagi-lagi kan Honda udah memutuskan untuk keluar dari Formula 1 untuk membuat tim Formula 1 ya menurut gua Honda nggak Iya ada. betul. Udah apa ya? Udah hilang namanya gitu ya. Iya. Ya kemungkinan 2022 ya. Gue menarik sih 2020 akan seperti apa? Apakah kayaknya sih Max akan cepat atau lambat akan hengkang dari Red Bull. Nggak menutup kemungkinan Soalnya kalau Desember emang akan hengkang juga mungkin si Max. bukan nggak Iya. mungkin loh, bukan nggak mungkin loh. Ini masalah yang cukup rumit sekarang dari Red Bull. Bukan nggak mungkin Max akan hengkang. Bukan nggak mungkin nih akan ke Mercedes. Asumsi Iya, Hamilton Hamilton pensiun. pensiun. Tapi Hamilton juga ada opsi perpanjangan kontrak masalahnya. Ini mungkin akan jadi Iya. rumit juga sih. Seru deh, seru. Akan sangat seru. Tapi Dan asumsi nih kalau Honda misalnya out nih dari Formula 1. Nah, ajang apa nih yang memungkinkan Honda untuk apa ya bisa berkiprah kembali? Kayak misalnya kayak ajang Indy atau ajang WEC mungkin, atau mungkin ajang di luar kayak misalnya ajang apa ya, ajang WRC mungkin kalau misalnya konstruktornya sanggup. Indy mereka masih bagus, dan sekarang aja mereka cukup ya bersaing, dan emang Honda dengan IndyCar kan juga memiliki Honda cukup bagus di IndyCar, dan itu udah bukan rahasia lagi, itu udah sejak bagus di IndyCar ya. Ya menurut gue IndyCar akan jadi ya bukan konten utama ya. Iya, Honda akan ya konsen ke IndyCar salah satunya karena regulasi 2023-nya IndyCar mereka tertarik untuk mengembangkan mesin hybrid ya IndyCar, dan mereka juga akan pasti ya akan mengembangkan mobil untuk ajang Super GT sama Super Formula karena mereka bagus juga di situ. Ya, ajang tuan rumah sih, soalnya dari Jepang juga kan. Tapi ya ada satu pembalap sih yang bisa bilang gue cukup khawatir dengan masa depan di pembalap. Bukan selain Max ya. Siapa tuh? Yuki Tsunoda. Yuki Tsunoda ini kan pembalap binaan Honda. Sekarang ini pembalap Red Bull Junior Team karena Honda partner sama Honda, ia dimasukkan ke Red Bull Junior Team. Mau nggak mau, ya kesempatan terakhir untuk ke F1 ya tahun depan. Karena tahun 2022 nggak ada Honda lagi nih. Dan satu-satunya jalan Yuki Tsunoda ke F1 ya hanyalah Honda, bukan Red Bull lewat, ya. Justru lewat Hondanya ya? Iya. Ya musim ini bagus, dia tuh bagus banget. Asalkan ya kalau menurut gue dia harus paling nggak finish posisi 4 ke atas karena itu buat poin super license-nya dia juga gitu loh. Agak sulit juga sih sebenarnya ya. Kalau misalnya Yuki Tsunoda tahun depan gitu ya ke F1 gitu. Ya paling nggak bersama Alpha Tauri gitu loh.
Atau bukan nggak mungkin sama Red Bull? Bukan nggak mungkin loh ya. Soalnya Max juga masih belum masih masih goyang nih masa Iya, depannya mau betul. kemana nih? Iya, bukan nggak mungkin loh. Tapi ya, gue agak khawatir sih, udah jujur aja. Soalnya ya, nih pembalap bagus, bagus di tahun pertama di Formula 2 dia bagus dan waduh sayang aja nih bot. Dan dia menurut gue sih pembalap Jepang yang gue nggak bisa dia bilang lebih bagus daripada Kamui ataupun Takuma Sato ya, tapi ini pembalap potensial gitu loh. Karena umurnya masih sangat muda Iya. gitu. Jalan terakhirnya untuk F1 ya tahun depan. Tahun ini dia benar-benar harus gas habis di Formula 2. Mau nggak mau. Karena tidak ada tahun 2022. Harus ini. Kalau emang dia mau ke F1 ya. Kalau emang tahun 2021 dia nggak bisa ke F1 ya. Ya terjun ke Super Formula deh sama Super GT. Tapi ini si Yuki ini berarti dia Ya. masih di Formula ini ya, masih di mana F2 ya? Sekarang sih masih di F2. Dan tahun depan pokoknya dia tahun depan udah harus di F1. Kalau emang dia mau Iya. ke F1 ya. Kalau yang gue lihat sih gitu. Ini pengaruh juga loh ke Yuki Tsunoda. Gue pikir juga, aduh, kayak sih nggak ada tahun depan deh untuk Yuki Tsunoda stay di Formula 2. Harus tahun ini dia di Formula 2 harus bagus. Tahun depan ke Minimal F1. di tahun ini dia urutan ke berapa ya? 2 mungkin ya minimal ya. Keempat aja dah, peringkat 4 aja. 4 atau 5 gitu. 4 ke 4 atas. ke atas. Itu udah poin super lisensinya dia. Poin super lisensinya kalau nggak salah sekitar 10-an, 10 apa 20 gitu. Nah, ia finish di urutan 4 atau pokoknya 4 ke atas ya, itu bisa sekitar 40 poin. 40 poin kan itu udah apa istilahnya kebukalah kuncinya untuk membalap di Formula 1. Iya. Nah, Yuki butuh itu menurut gue. Dan Yuki masih ada masih ada kemungkinan untuk Formula 2 aku musim ini. Baik, kita lihat lagi sih. Kalau misalnya nih dia tadi lo bilang apa 4 ke atas ya. Nah, pesaingnya nih Iya. masalahnya. Schumacher, coba Lum Aylot, di bawahnya juga masih ada Robert Schwartzman, masih ada siapa lagi tuh Nikita Mazepin, masih ada Christian Lundgaard. Ya nggak akan mudah, tapi gue tahu kapasitasnya Yuki. Walaupun si Yuki udah poinnya udah cukup lumayan ya. Berapa sih dia tuh berapa tuh 47 ya? Poin Iya sekitar segitu. di mana di Formula 2-nya? Dia bisa juara musim ini, juara Formula 2, tapi ya dengan asumsi Mick Schumacher sama Callum harus ya itu terpleset ya. Dan kemungkinan itu kecil sih. Mick sama Callum Aylott konsisten soalnya, terutama Mick sih, Mick konsisten parah Iya, sih. betul. Dan juga kayak si siapa Guan Yuzu kan juga cukup diperhitungkan juga kan. Iya. Guan Yuzu. Ya ini pembalap Jepang sih, pembalap apa kayak mesin Honda sama Toyota kan dari tahun ke tahun menerbitkan bibit pembalap Jepang. Bahkan pada saat Yamaha masuk ke F1 juga menerbitkan pembalap Jepang. Aguri Suzuki kan dari situ. Dari Yamaha Suzuki. Itu. Iya. Terus sama apa sih namanya Takuma Sato dari Honda. Ya. Lalu siapa Kamui Kobayashi dari Toyota. Cuma emang waktu itu Kamui Kobayashi setelah 2010 ke atas ia berada di tim yang tidak menggunakan mesin Honda. Mesin Toyota. Iya. Tapi dia masih tetap dalam apa sih namanya dalam status sebagai pembalap binaan Toyota. Dan sekarang kan dia sama Toyota di ajang WEC. Si Kobayashi kan. Kan si Honda ini dia
belum pernah champion di konstruktor, juara konstruktor maksudnya. Iya, Belum Honda ya? belum. Terakhir kali kan sama Iya. McLaren Honda, Hmm. sama McLaren. Nah, atau ya Yuki Tsunoda mesti banget ke F1 sih kalau emang dia mau ke F1 ya. Kalau enggak ya ujung-ujungnya ke Super Formula, ke Super GT. Padahal sayang tuh menurut gua. Ya nggak salah sih ke Super Formula atau Super GT. Cuma ya dia udah sejauh ini gitu loh. Si apa tuh? Misalnya si Yuki Tsunoda gagal ke F1, gak taunya di F1 muncul siapa? Ragunatan. Oh, Ragunatan itu pembalap-pembalap katro parah itu. Iya. Ya itulah apa sih namanya si Yuki Tsunoda pokoknya musim ini harus benar-benar membuktikan diri sih. Iya, membuktikan apa tuh? Biar nanti di F1 pada saat di F1 dia tampil bagus, dia diincer tim-tim nih atau enggak dipertahankan sama Red Bull atau Alfa Tauri. Meskipun pakai mesin yang berbeda ya. Iya. Berarti di Formula 2 dia mesti bagus. Tahun depan 2021 dia juga mesti bagus juga di Formula 1 biar bisa dipertahankan oleh tim atau ada tim yang mau mau memakai jasanya dia lah. Itu ini sih harus jadi. Ini kenapa jadi Tsunoda ya? Padahal itunya kita Honda ngebahas loh. Honda. Itunya Honda loh. Honda. Tapi ada kaitannya Iya. kan? Tsunoda sama Honda. Iya. Ya kalau Tsunoda ya gitulah pokoknya lah. Oke, Tapi jadi mungkin itu aja kali ya. berarti Apa? si Honda ini apa ya ngikutin kiprahnya Toyota ya? Toyota kan juga sempat di F1 kan? Iya. Ya kok ngikutin sih gimana maksudnya? Enggak, maksudnya apa ya? Kan Honda dulu Iya, Honda dulu, Kampar. Honda dulu maksudnya. Bukan, maksudnya kan apa Toyota kan di F1 kan udah enggak kan sekarang? Udah Iya. enggak. Itu tapi kasusnya beda. Toyota emang karena ada krisis mereka nggak bisa di F1 lagi, udah nggak kuat mereka bengkak. Krisis apa tuh finansial ya berarti. Keuangan mereka Heeh. membengkak. Kalau Honda kan masih Kalau belum pasti ya. Maksudnya masih belum jelas penyebabnya apa juga. enggak. Kan tadi gue udah bilang Honda tuh nggak tertarik di Formula 1 lagi karena regulasi Iya, 2022. Kan mereka kan Honda mau mengembangkan mesin elektrik. Gimana bukan. sih lu? Tadi awal gue Kagak maksud gue kan bisa yang belum pasti itu kan finansialnya apakah juga finansialnya atau hanya untuk perkaranya masalah regulasi gitu. Ini ada unsur politisasinya Iya, gitu iya. ya. Oke, mungkin ya. Oke, jadi mungkin itu aja mungkin ya kali ya, Wim. Selanjutnya kita mau bahas apa nih? Episode selanjutnya. Selanjutnya ya. Gue ada pikiran nih. Kan si Mick Schumacher sama Callum Ilott kan free practice nih di Nürburgring. Betul. Nah, kita bahas itu aja mungkin. Boleh. Cuman kita lihat si Nürburgring gimana nih? Enggak, maksudnya itu sebelum Nürburgring. Ya, boleh sih. Ntar kita iya, masih recording lagi sialan. Enggak apa-apa. Kasih aja bocoran ke mana penonton ya. Ya udah itu. Jadi mungkin episode selanjutnya kita mungkin bahas itu kali ya, Callum Ilott, Mick Schumacher sama Robert Shwartzman ikut free practice. Tapi Robert gak tahu nih free practice-nya di mana. Tapi sama Callum akan free practice ngikuti free practice di Nürburgring nanti. Nanti kita akan bahas itu kok. Nürburgring, berarti free practice Nürburgring ya. Itu yang apa tuh? Oke. Nanti aja deh. Nanti aja ya. Oke, itu aja deh. Singkat dari biasanya. Ya udah itu aja. Siapa? Oh ya, gue Bagus. Yogo. Sampai jumpa di episode berapa? Episode 5 ya. Di episode 5 selanjutnya. Salam Motorsport. Salam Motorsport.